masih berkutat terhadap jungle patternnya. Perbedaannya di sini Aether ngambilin ke area satu orange buffnya terlebih dahulu, tapi dari sisi Favian ngambil ke area purple buff, kayaknya dia nggak mau kontes ke area Little Wonders. Ya terlihat dia langsung mengarah ke area satu buah orange rock crusade terlebih dahulu, mengarah ke area orange buff, tapi Psycho dan Violence ini sudah mulai mengakuisisi ke area teritorial Little Wanderer yang membuat dari RQ kemungkinan nanti bisa ngambil ke area objektif tersebut, tapi nampaknya Pak Aether juga nggak mengambil ke area Little Wanderer-nya, justru Psycho nggak sih yang dikasih di menit kita yang pertama kali ini? Ya lebih dimanjain juga untuk di bagian mid laner Biar karena cepat level 3 itu butuh dia 3 ya. wave kan dia untuk dapetin level yang ketiga. Dan nanti bakal ngebantu juga ke bagian Pranatanya karena Pranata udah langsung di babysit sama Violence. Dia udah dapetin satu momentum dan itu satu rumput yang bagus banget dikarenakan Pranata kayaknya bakal dapetin informasi yang cukup banyak ketika Violence ada di sampingnya. Oke, tapi Dit aja juga peka untuk membantu ke arah Afsi di depan sana. Pas banget. Aether, Psycho, diam-diam. Apalagi Psycho udah level 3. Dit aja kali udah kelihatan. Udah Coach Shadow dan juga Shadow kill karena Dit aja. Tapi damage-nya belum maksimal. Hampir terjadi first blood di menit kita yang pertama ini. Dan alarki Sena, terutama dari Aether. Wow! Kecuri Afsi. gold buff-nya sama Afsi. Dan aku penasaran tadi kenapa tidak mengincar karena Favian. Karena menurutku ya tadi target yang bisa diambil itu Favian loh. Iya sih. Kebetulan kalau kita ngomongin soal Dit aja, dia kan apa ya sosok roamer yang punya 2 skill ability dash gitu loh secara paksa. Dan untuk sekarang mau tidak mau karena udah gak ada flicker, malah Favian dan Dit aja gak boleh begitu all in atau commit kepada Turtle. Wow, Polystar Moon, flicker digunakan oleh Kizuto untuk mundur tapi Chain Sakit dikeluarkan. Yang sekali ini masih bisa bertahan untungnya. Dan memilih untuk bertahan di area turret miliknya 2 Aether. orang loh level 3. Cepet Iya banget loh. sih, dia udah level 4 juga bahkan dari sisi Psycho-nya ya. Untung ada Mystic Field. Kalau enggak itu bakal diterusin sama Psycho sama Justin sepertinya. Tapi kali ini Zoningnya gila. parah. Kali ini dari Aether bakal langsung mengamankan Turtle yang pertama tanpa ada gangguan dan juga hambatan. Ya, seperti yang dibahas dari Voice juga nggak mau tahu resiko yang bakal dapati ketika dia memaksakan kehendak untuk melakukan kontestasi ke area Turtle. Dia memilih untuk ngambil kepertukaran lain di area top lane. Terlihat sudah ada satu global person melalui adanya downlane lag yang di pop up, tapi Psycho sudah mulai menjadi incaran dari Favian. Psycho masih bisa mundur ke arah belakang dengan daya sprint yang ia keluarkan. Dia milih untuk pulang dan kalau kita bisa lihat juga dari segi emblemnya di menit kita yang kedua kali nih Profesor KB. Oh ini kayak kalau misalkan aku melihat dari Violence dia cukup banyak banget yang dia ambil. Cooldown terus juga dia lebih ke arah magicnya yang mungkin di sini juga physical diimbangi, darahnya juga. Jadi cukup lengkap tentunya untuk Lolita kita. Jadi cukup apa ya, cukup build ke arah hybrid lah. Cuma Justin karena seperti biasa kita akan melihat bagaimana regen hybridnya dia. Dari mana dan juga HP yang tentu akan membantu sekali bagi Justin dengan tipikal spam menggunakan Esmeralda. Alright, kita lihat juga sejauh ini di menit ketiga dua-duanya sama-sama bisa nge-hold posisinya dengan sangat baik ya. Masih belum adanya first blood juga yang tercipta. Walaupun di sini dari sisi Voice-nya belum dapat pertukaran ketika mereka kehilangan satu objektif Turtle-nya. Mereka masih coba untuk berpikir secara keras. Hampir. Digocek. Masih bisa kali ini sama Kizuto dan juga Afsi. Tapi memang ya perseteruan di area gold lane ini masih cukup balance juga karena udah banyak sekali GB yang dilakukan. Tapi udah ada Coach Shadow di garis depan sana. Aether mencari-cari sosok yang bisa ditumbangkan. Sampai menit kita yang keempat, first blood pun belum terjadi. Permainan dengan tempo yang cukup singkat, cukup lamban. Tapi sekalinya perang ini pasti bakal gede banget. Nah masalah utamanya adalah dikarenakan RRQ Sena tidak mendapatkan poin sama sekali. Padahal power ganking mereka di early game itu tinggi banget loh. Ada Julian, ada Hayabusa. Cuma susah emang untuk melakukan ganking karena Afsi. Dari tadi covernya ini adalah sosok Matilda. Yang dimana kita tahu Matilda Airline, dia udah pasti banget dapetin satu pergerakan gratis dengan free blink aku bilangnya. Dari Guided Wing. Dan itu cuma per 11 detik loh. Dan ditambah dengan Akai dari Favian. Dia tipikal hero cover untuk counter setup. Jadi tinggal gimana Justin dan juga Yans. Untuk Justin dan juga Yans kelihatan sih ini ada satu perbandingan level yang terlihat sehingga Justin mungkin akan lebih menangin rotasinya di awal game. Nah, sekali dan ini bisa dilihat Pranata juga sedikit struggling, nggak bisa maju ke arah depan karena kita tahu sama unit yang diukur oleh Afsi ini mengganggu. Tapi lihat dari Turtle Beat Favian sudah mulai mengkorek peradakan lane up dan bahkan satu objektif Turtle dengan hanya tepatan satu retribution dari seorang Favian berhasil mensecure karya objektif Turtle dan pertukaran akhirnya berhasil didapatkan satu Turtle untuk satu Turtle. Aether ini mau ngambil ke arah orange buff mungkin. Iya mau bandel tuh Tapi dia ada tuh. Favian. Iya karena retributionnya digunakan jadi mau gak mau dibalaskan dan itulah dia retribution yang barusan cooldown kayaknya jump in ke arah orange buff. Jadi untuk sekarang individual skill mungkin Aether lebih mengungguli. Levelnya lebih ke angka level 8 dan mungkin akan keep up terus kalau begini. Aku setuju sih dan Aether sendiri ya dia tahu betul apa yang dilakukan oleh Favian tadi yang akhirnya membuat dia berhasil mendapatkan satu
orange buff di bagian bawah. Cuman di bagian atas masih menjadi perseteruan yang gak ada henti-hentinya. Psycho bahkan sempat datang kali ini. Dan ada Downing Light dari jarak jauh. Memang damage-nya belum terlalu besar. Cuman sudah memberikan efek kejut terhadap Pranata. Konsil sudah dibuka. Coach Shadow ke arah depan sana. Dan juga Shadow Kill. Api dalam ancaman. Dan akhirnya diselesaikan dengan sangat baik oleh sosok seorang Psycho. Bahkan Pavian mencoba untuk datang heavy spin kali ini. Dengan flicker Violence bisa selamat. Tapi tidak dengan Aether yang tiba-tiba diselesaikan dengan sangat manis oleh Kizuto. Wah, ini mahal juga sih karena bisa dibilang Godlane ditukarkan dengan jungler tentunya dari sisi Voice. Belum berarti sampai di sana Pranata masih tetap diberikan backupan untuk menumbangkan satu objektif turret nampaknya, tapi belum mau di-commit mengingat ada Kizuto dan juga Dit aja di area top lane. Bahkan tadi udah terlihat juga ada satu buah domino yang di pop up, tapi Violent coba untuk memberikan serangan kejutan duet dengan ada Psycho di belakangnya, tapi masih belum bisa untuk menumbangkan karya Dit aja. Membuat dari 3 hero RRQ Sena prefer untuk reset mundur ke area belakang dari pertukaran yang terjadi di menit sebelumnya nih. Profesor KB itu bisa dibilang worth it karena Aether harus tumbang, tapi itu God lane dari Voice yang hilang. Ya itu mungkin miscom gak sih? Kan yang punya immune itu adalah Psycho kan. Sementara mungkin Psycho tuh pengen aggro untuk turretnya. Cuma yang gak diduga-duga adalah Aether masuk duluan dan terkena itu efek dari pergerakan Mystic Valve. Jadi tidak bisa dihindari lagi tentunya damage dari turret yang terakhir dan langsung tumbang. Tapi Aether individualnya dia masih keep up sama levelnya Favian. Masih sama-sama level 9 soalnya. Udah mulai ada pertarungan di bagian depan sana. Kizuto, Justin benar-benar menjalankan tugas dengan sangat baik. Kali ini crossbow time belum dikeluarkan. Tapi udah ada heavy spin untuk mundur ke arah belakang. Belum ada yang tumbang satu pun member dari Voice dan juga RRQ Sena. Tapi Aether berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Sedangkan knock-off strike di depan sana terdapat 2 orang yang terkena. Tapi Yans hampir saja ditumbangkan dengan adanya Shadow Kill dari Aether. Masih ada Coach Shadow untuk mundur ke area belakang. Ya, tapi Pranata lihat dia memanfaatkan timing yang dibuat oleh RRQ Sena di area turtle untuk melakukan penyicilan terhadap satu objektif struktur badan oleh Freakout di area top lane. Tapi masih ada penjagaan yang cukup ketat. Terlihat ada Kizuto dan Yans, tapi Psycho dan Violent sudah sedang berada di area pertengahan turret tier 2 milik Voice. Memilih untuk mengurungkan niatnya. Ingat adanya Dit aja yang datang dengan sangat cekatan di mana ada Afsi juga di balik belakang dari sosok Dit aja yang membuat Pranata juga Violence gak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk reset sambil nunggu timing yang pas untuk maju ke area depan. Dan sejauh ini masih ketat tentunya penjagaan dari objektif turret yang dimiliki dari kedua belah tim. Aether masih bisa mundur tentunya dari adanya pengejaran beberapa hero Voice. Tapi lihat di area top lane. Violence, Downing Light ke arah depan sana. Pranata dan Violence dipaksa harus mundur dan memberikan satu turretnya. Dan kali ini hanya ada gerobak. Tapi teman-teman dari Voice langsung siap untuk menghancurkan satu outer turret di bagian atas. Membuat dari Violence dan juga Pranata bakal sulit lagi untuk bisa melakukan rotasi. Sedangkan untuk Voice sendiri, mereka bakal leluasa untuk menghajar ke arah Pranata dan juga Violence. Tapi di bagian bawah ada pertukaran ternyata yang dilakukan oleh Justin. Ini adalah pertukaran kepala kalau bisa dibilang itu. Dibilangnya tetap rugi sih. Karena balik lagi di sini teman-teman dari Freakout Esports dapetin 2 dari awal. Karena kalau ngomongin soal turretnya, di bottom lane tadi sebenarnya Yans udah dapetin 1 dengan mahal turret dari Justin. Dan PR utamanya untuk sekarang malah menurutku cara untuk menangkap Aether-nya ini. Karena Favian ini diperuntukkan untuk teamfight. Lord mungkin bisa dikendalikan sama Freakout Esports. Tapi split push-nya harus ada yang menahan. Dan Yans kalau 1v1 situation sama Aether, takutnya kena shadow kill nih. Iya kan? Karena dia single target. Bener. Dan ini bakal berbahaya banget kalau dia ditumbangkan sendirian dari Yans. Lordnya sudah mulai dicolek-colek oleh anak-anak Voice. Datang sudah Aether dari kejauhan. Mencoba untuk membantu teman-teman yang lain. Justin dengan Falling Star pun mencoba mengusir Afi depan sana. Tapi Leon Blast di cancel oleh Favian kali ini. Kali ini dan juga satu retribution yang diamankan oleh Aether dengan sangat manis. Heavy speed dari Favian gagal membuat Lordnya diamankan untuk Voice. Dan menariknya di match yang kedua, game yang pertama kali ini sebenarnya banyak team fight yang kompleks dan intens, tapi entah kenapa nggak ada korban jiwa yang terjadi atas pertikaian yang di-create dari kedua belah tim ini. Malah menurutku di sini Freakout Esports juga karena mereka kecuri Lordnya, mereka nggak mau overcommit. Udah ada heavy spin tadi yang dikeluarkan dan begitu juga dengan RRQ Sena. Tapi emang keputusan RRQ Sena udah tepat. Mereka udah dapat Lord, yang buat apa mereka ngelanjutin team fight? Mau nggak mau mereka mundur. Karena kondisinya sebenarnya di sini Freakout Esports lebih diunggulkan dengan 2 turret dan juga jangan lupakan Afsi yang di belakang tadi tidak tersentuh sama sekali. Namun karena kita udah sempat mention sebelumnya, Aether secara individual levelnya mengungguli banget ketimbang Favian. Walaupun Favian di sini punya kendali atas Lordnya,
tapi tidak dengan retribution point-nya. Retribution point-nya tetap kalah by level. Betul. Ini membuat dari Aether akhirnya juga pede ya. Masuk dari belakang flanking untuk bisa dapat sekarang Lordnya. Cuman Yans kali ini udah mulai kelihatan. Udah crossbow of tank-nya udah di-connect kali ini. Dan Yans akhirnya hilang di tangan Pranata. Bahu-membahu ya bagus. Tapi di bagian tengah. Coba untuk di-defense oleh anak-anak Voice. Violence depan sana. Mencoba dengan 16 ke arah depan. Dan akhirnya terkena kepada Fabian. Aether dengan shadow kill-nya terbagi. Tapi damage-nya kuat. Shadow mundur ke arah belakang. Source kill semua keluar. RRQ memilih untuk mundur setelah Lord yang biasa aja ini berhasil menghancurkan satu inner turret di bagian atas. Ya, terlihat 2 inner turret dari Freakout di area top dan bottom sudah mulai hilang. Tapi yang belum hilang ini adalah skin eksklusif Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda. Jadi buruan cek sekarang juga di laman Mobile Legends Bang Bang kalian sekarang juga. Namun sejauh ini RRQ mereka benar-benar belum mau terlalu overcommit, memanfaatkan wave B-nya dengan sangat baik untuk menumbangkan objektif turret yang ada. Dan dengan adanya satu buah ekspansi tentunya terhadap jalur yang dimiliki oleh Voice, mereka langsung mengambil possibility jungle yang bisa diamankan oleh Vavian. Dan bahkan di sini Vavian juga tinggal satu level. Dan dari segi itemnya udah bilang base 11 udah mulai terlihat lah item-item jahatnya di Popsa KB. Wah, item jahat ya. Tapi jujur ini bakal PR buat Dita aja. Ya. Dita aja bikin ke arah beberapa item hybrid sih. Dia punya Silent Robe, dia punya Steel Lake Plate, dan dia akan menuju kepada Immortality. Itu dia perubahan sebuah item yang ini flex banget dari sosok roamer. Cuma poin plusnya di sini adalah Dita aja. Itu juga bisa dibilang bakal lebih cepat untuk di-cover ketika dia memiliki Immortality. Dan buat sekarang bahkan Dita aja nggak boleh asal-asalan untuk menjump. Kita bisa lihat Noble Blast sudah mulai di-pop up gitu saja. Vavian coba untuk mulai mundur. Masih di-hold lebih dahulu dari sisi crossbow tanknya walaupun Pranata sudah mulai mengudara dengan crossbow tank yang dimiliki mengarah ke itu bersamanya dengan ini satu loncatan motor seorang Justin. Terimmobilize namun tidak tewas tapi tidak dengan Afsi. Afsi harus ketinggalan bahkan karena damage yang diberikan oleh anak-anak dari Arkesina membuat dia harus hilang. 4 member dari Voice tersisa tentunya. Kekurangan kuantitas ini membuat RRQ belum mau terlalu overcommit dan memanfaatkan hal tersebut. Dia prefer untuk reset mengingat Lord sudah mulai hadir gitu. Pemilihan ini yang bagus ya dari Ancient Chain ya membuat dari Afsi akhirnya decisionnya kan. Iya. Dan Dita aja tadi benar-benar terjebak juga di tengah-tengah. Betul. Makanya tadi aku bilang Immortal, oke, mungkin jadi jawaban yang bagus. Tapi Dita aja nggak boleh untuk ngebuka setup asal-asalan. Karena sekali dia aja dikenain pick sama Violence itu udah langsung beda lagi ceritanya. Karena areanya berbeda. Di sini yang satu cover, yang satu inisiator. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari setup team fight yang tadi, Justin ini bisa dibilang menjadi poin penting sekali bagi teman-teman dari RRQ sana. Dan untuk sekarang malah menurutku kayaknya Justin deh yang udah boleh ditarget. Justin ya. Justinnya ini loh. Karena Ganggu dari banget tadi di depan. dia ganggu banget di depan. Ya. Emang mungkin tidak memberikan tekanan yang begitu kelihatan. Tapi dengan dia hadir aja, itu udah memaksa Yans untuk tidak bisa melakukan flanking. Padahal poinnya Yans di sini adalah dia menyerang dari belakang. Betul. Dia menyerang ke arah Pranata, dia menyerang ke arah Psycho. Psycho juga begitu. Psycho menyerang ke arah Afsi, itu harus dari belakang. Kalau dari depan berarti cuma chain yang bisa dilakukan. Betul. Dan ini memang kita bisa melihat ya. Dari RRQ Sena, mereka udah mendapatkan complementary dengan Lord yang sudah berjalan di bagian tengah. Yang sudah mulai kelihatan gerak-geriknya. Target operasi ke arah Psycho. Ancient dikeluarkan bersama dengan Sword-nya. Tapi Aether mendadak hadir dengan Cold Shadow memberikan satu shuriken. Satu base turret akan menjadi target operasi dari Lord Justin. Again and again, kehadiran sosoknya menyiksa dari Voice. Bahkan kali ini satu persatu base turret bakal dirontokkan oleh RRQ Sena. Ya, terlihat 2 objektif Lord mampu untuk memberikan dampak yang luar biasa besar bagi RRQ. Terlihat Lord yang kedua mampu untuk memecahkan satu base penting dari Voice di area mid lane. Bahkan Council sudah mulai diaktifkan. Aether maju ke depan dengan satu Cold Shadow. Hidup harus tumbang. Voice kehilangan satu member mereka. Looking for another member karena Afsi menjadi bulan-bulan dari warga RRQ. Masih belum berhenti sampai di situ karena Pavian coba untuk mulai mundur nampaknya. Udah mulai satu buah heavy spin-nya dikeluarkan untuk menghindari serangan yang diberikan. Tapi Violence dan RRQ enggan untuk pulang. Mereka memaksakan kenal masuk karena high ground base yang dimiliki Voice dalam bencana. Game yang pertama jatuh ke tangan anak-anak RRQ Sena. Dijemput heavy spin-nya ya terakhir ya. Ya, balik lagi tadi kita udah melihat kan bagaimana Yans yang tidak bisa mengincar ke arah belakang. Iya. Dia udah dapetin Psycho, tapi Psycho hanya memprovokasi tadi. Dia sprint mundur. Langsung itu udah terekspos formasinya, posisinya, dan Yans yang terjebak.